sampai di mana? Hah? Yang rekam ingat gak? Yang nge-like ada nggak? Sampai di mana Pak? Ini sebetulnya materi dasar tapi mahal. Ya. Dasar tapi mahal. Ini juga dipakai materinya oleh ulama-ulama salah satu partai Islam. Ya. Dan para murabi-murabinya harus lulus materi ini. Ya. Nah, kalau Anda ngajar di tempat partai-partai muslim, dia ketawa, ya Allah, guru deh dapat itu. Ya, jadi yang kedua, ar-ridha bi qada'illah wa taqdirih. Ini kan gitu ya? Lupa. Ya Allah, Pak, lupa biasa aja, yang penting bisa hadir udah alhamdulillah. Maka kalau anak kecepatan, saya sekali lagi mohon maaf, anak masih dhaif, masih banyak salah dan dosa, ya Allah. Jadi kata Allah, ini yang paling berat. Kewajiban seorang muslim kepada Allah yang paling berat ini. Ar-ridha bi qada'illah wa taqdiri. Ridha kepada ketentuan-ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang bersifat qada dan qadarnya Allah maupun yang bersifat aturan-aturan Allah. Ini yang paling berat. Ada sesuatu barang yang kita cintai hilang, sakit nggak? Sakit tak? Kalau itu sudah ketentuan Allah, ya mau nggak mau kita terima. Tapi di kelas lain nanti bisa kita bahas. Ketentuan-ketentuan Allah. Kayak kemarin jamaah kita 123 dirumahkan. Ya kan? Panik mereka. Karena punya anak, punya istri. Ya Allah, kasihan saya memang. Akhirnya lembaga kita punya kerja gitu Pak, kayak koperasi syariah, gitu kan. Dia menjadi agen kita akhirnya. Jangan pernah putus asa. Ya. Nanti ada materi khusus, tapi karena bab waktunya belum sampai di materi yang khusus, jadi belum kita kasih. Takutnya kaget gitu kan. Ya, nanti insya Allah lah lain waktu. Yang pertama pembukaan saya hadir melalui Pak Mudir di sini itu kan ada tentang syariat, ya kan? Thariqah hakikat, gitu kan? Syariat itu adalah kapal, jalannya, buahnya dari ma'rifat itu. Kesananya itu bagaimana mencari sebuah rezeki yang Allah turunkan langsung hadir di kita. Nah itu nanti Pak insya Allah. Itu memang materinya khusus, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi kembali kepada materi tadi, kewajiban manusia kepada Allah berikutnya ar-ridha bi qada'illah wa taqdiri. Ridha kepada ketentuan Allah, kepada hukum-hukum Allah. Yang paling berat itu aturan Allah. Maka dalam sebuah hadis qudsi, biasanya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu karena ulah dari manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia melanggar aturan-aturan Allah. Itu yang paling berat. Aturan-aturan Allah dilanggar, nggak lama dikasih musibah, kaget kan? Ya itu. Tapi kalau orang muslim nggak usah kaget. Yang penting itu ridha kepada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Ya saya rasa itu kemarin udah sampai situ ya. Berikutnya kewajiban seorang manusia kepada Allah itu ada bab namanya ikhlas. Ikhlas itu kan enggak semudah di bibir. Prakteknya memang berat. Dalam hadis Arba'in sudah dijelaskan oleh Nabi ya bahwa tentang bab ikhlas itu bab pertama dalam bab hadis tadi. Ada sebuah pekerjaan besar tapi biniyahnya bukan karena Allah, dia menjadi kecil di hadapan Allah. Tapi ada sebuah pekerjaan kecil tapi niatnya karena Allah, dia akan menjadi besar di hadapan Allah.
Ini Pak, ini memang mahal. Kalau di majelis ma'rifat ana, tingkatan ikhlas itu pertama implementasinya adalah lillah. Lillah itu apapun perbuatan kita, baik kaitannya dengan ibadah maupun muamalah maupun bermasyarakat, kita lillahi ta'ala, semuanya karena Allah. Maka ayat yang menyanding ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, mencari keridhaan Allah, keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, ada tingkatan namanya billah. Nah, ini yang jarang. Billah itu Pak, salah satu implementasinya bahwa pada hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita. Ya, yang kedua, kita harus ittiba'ur rasul. Karena melalui beliaulah hari ini kita beriman kepada Allah. Gitu. Makanya billah itu kita mensyukuri nikmat karena Allah melalui rasulnya Allah jadikan kita. Ini di alam sufi Pak. Emang agak tinggi dikit, mohon maaf. Tapi yang perlu disampaikan pelan-pelan kita. Ya, kenapa? Para ulama-ulama kala itu melihat nama Nabi sudah bersanding dengan Allah. Padahal Nabi belum diciptakan oleh Allah. Tapi kalau orang-orang liberal mengatakan itu bid'ah, kita nggak ketemu dengan mereka. Karena alam ma'rifat dengan alam-alam mereka berbeda. Ya, itu Pak. Nah, ini itu penting. Konsep lillah itu Pak, yu'ti kulazi haqqin haqqa. Nah, ini. Maka kita sering katakan saya ikhlas Pak. Itu belum ikhlas Pak. Itu baru di bibir. Baru di bibir. Dan perlu proses memang, nggak apa-apa, perlu proses. Jadi ini niat ibadah kita. Ibadah diterima oleh Allah ada dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul. Ya, kita ibadah hadir di majelis ilmu karena Allah, bukan karena siapapun. Apalagi Anas al-fakir masih jauh. Ya. Tapi ini perlu kita sampaikan. Apalagi ini sudah masuk 2023. Waktu semakin cepat berlalu. Kata Nabi, waktu itu napasnya manusia. Ya. Al-waktu al-fasu la ta'udhu. Waktu itu napasnya manusia dan tidak akan mungkin bisa dikembalikan waktu itu. 2022 kemarin ngapain kita? Dan 2023 harus ada peningkatan keimanan kita kepada Allah. Ya. Apalagi ini mumpung saya kemarin punya sahabat di Babelan Pak. Dia orangnya baik banget namanya Cang Rahim. Gak ada orang bernama Rahim di sini. Malam Rabu'nya itu ngobrol dengan kita baik. Kok sepi banget kiai ini pos ya, pada sibuk saya bilang. Malam Kamisnya dia meninggal dunia. Sebelum meninggal diserang kakinya. Biasa bercanda sudah tidak mau bercanda.